Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan saya Dewi Nursani dalam pelajaran akuntansi. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu yuk. Let's open our program by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Simak video ini sampai akhir ya guys. Oke, hari ini saya masih membahas jurnal khusus, yaitu pada bagian ketiga ini saya akan fokus pada pembahasan tentang jurnal khusus penjualan atau yang biasa disingkat dengan JJ. Jurnal penjualan adalah jurnal yang dibuat untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit. Perlu digarisbawahi ya, secara kredit. Baik itu menjual barang dagang maupun menjual aktiva lainnya. Sehingga pada jurnal penjualan ini akan berdampak pada piutang bertambah atau piutang ada di posisi debit. Adapun transaksi yang termasuk dalam jurnal penjualan, yang pertama adalah menjual barang dagang secara kredit. Yang kedua adalah menjual peralatan secara kredit. Yang ketiga adalah menjual aktiva lainnya secara kredit. Misalnya menjual kendaraan, menjual mesin, dan sebagainya. Tetapi dengan catatan secara kredit. Adapun bentuk kolom dari jurnal penjualan, ini yang pertama saya tampilkan dulu yang satu kolom. Di mana satu kolom ini, pada satu kolom ini saja, yaitu hanya menampakkan piutang dagang di posisi debit dan penjualan di posisi kredit. Nah, hanya dijadikan satu pada satu kolom. Kenapa bisa seperti itu? Karena mungkin pada perusahaan itu transaksi penjualan secara kredit hanya terjadi pada penjualan barang dagang. Tidak ada penjualan lainnya. Nah, jika memang kenyataannya seperti itu, maka bisa gunakan satu kolom ini saja, yaitu posisi debit dan kredit langsung nyampur jadi satu. Karena memang perusahaan ketika melakukan transaksi penjualan secara kredit itu hanya terjadi pada penjualan barang dagang. Kalau misalnya mau menjual aset tetap, menjual peralatan atau menjual mesin misalnya, perusahaan melakukannya secara tunai. Nah, maka seperti itu lebih efektifnya memang menggunakan jurnal penjualan yang satu kolom aja. Ini pun memang bentuk yang seperti ini yang paling sering digunakan. Tetapi bentuk yang kedua jurnal penjualan yaitu bentuk dua kolom. Nah, ada kolom tersendiri untuk debit dan ada kolom tersendiri untuk kredit. Nah, bentuk dua kolom ini digunakan jika perusahaan melakukan penjualan secara kredit selain terhadap barang dagang. Jadi misalnya perusahaan menjual peralatan secara kredit atau menjual kendaraannya secara kredit. Nah, maka gunakan bentuk jurnal penjualan, kolom-kolomnya gunakan bentuk yang dua kolom. Nah, agar lebih jelasnya kita langsung ke contoh soalnya saja. Nah, ini sudah saya hadirkan beberapa transaksi yang terkategori pada jurnal penjualan. Jadi kalau kalian nanti mendapatkan banyak transaksi dan memilih mana transaksi yang masuk ke jurnal penjualan, ciri-cirinya adalah di sini dia itu menjual atau dijual itu sama saja ya. Nah, kemudian ada kata-kata syarat pembayaran atau ada kata-kata faktur atau ada kata-kata kredit. Nah, itu adalah kegiatan menjual secara kredit. Syarat pembayaran ini hanya muncul ketika transaksi itu secara kredit. Faktur juga muncul ketika transaksi itu secara kredit. Nah, karena ini dijual, berarti penjualannya secara kredit. Nah, karena penjualan secara kredit itu masuk kategori jurnal penjualan, maka transaksi nomor 1 ini masuk. Kemudian transaksi nomor 2 juga sama, ini ada kata-kata dijual, ada fakturnya. Nomor 3, dijual, ada syarat pembayaran, ada fakturnya juga. Jadi boleh salah satunya aja loh ya.
Kemudian ini menjual peralatan. Di sini ada syaratnya, berarti peralatan juga dijual secara kredit. Oke, agar lebih jelasnya kita langsung masukkan transaksi ini ke kolom-kolom jurnal penjualan ya. Kita mulai ya dari soal yang pertama tadi, dijual barang dagang kepada toko idola seharga 2.800.000 dengan syarat pembayaran 3/10 N/30. Faktur nomor 251. Tanggalnya kita isi tanggal 1, nomor fakturnya ini dari data, keterangan kita isi nama tokonya, referensinya kosong karena akan kita isi ketika nanti posting ke buku besar. Syarat pembayarannya ini 3/10 N/30, tinggal kita pindahkan. Kemudian kolom ini, piutang dagang debit dan penjualan kredit ini kita isi dengan angka nominalnya sebesar 2.800.000. Nah, selesai transaksi ini udah kita pindahkan ke jurnal penjualan. Angka 2.800.000 ini sudah mewakili dua akun ya, yaitu piutang dagang di posisi debit dan penjualan di posisi kredit. Oke, transaksi selanjutnya yaitu tanggal 2. Dijual barang dagangan kepada UD Lintang seharga 4 juta dengan syarat pembayaran 2/10 N/30, faktur nomor 252. Nah, tinggal pindahkan saja ke sini. Angkanya 4 juta dapat dari sini. Soal yang ketiga, dijual barang dagang kepada toko lari seharga 2.700.000 dengan syarat pembayaran 4/10 N/30, faktur nomor 253. Nah, kita isi tanggal 3 Desember, nomor fakturnya 253, toko laris, syaratnya kita pindahkan, angkanya tinggal kita pindahkan. Kalau misalnya di soal kalian nggak ada nomor fakturnya, ini boleh dikosongi. Jika nggak ada syarat pembayarannya, ini juga boleh dikosongi. Jadi fleksibel aja sesuai dengan soalnya ya. Kemudian soal yang keempat, dijual peralatan kepada toko barang bekas. Nah, menjual peralatan ada syaratnya. Berarti kan debitnya piutang dagang, kreditnya peralatan. Nah, kalau seperti ini nggak bisa pakai jurnal penjualan yang satu kolom. Karena yang satu kolom ini hanya ada penjualan, akun penjualan di sisi kredit. Padahal untuk soal tanggal 4 ini kita membutuhkan peralatan di posisi kredit. Oleh karena itu, jika perusahaan menjual aset lainnya secara kredit, maka saya sarankan perusahaan itu menggunakan jurnal penjualan yang dua kolom, yaitu kolom debit dan kolom kredit. Nah, ini saya hadirkan di sini ya, contoh tadi jurnal penjualan yang menggunakan dua kolom. Nah, ada kolom debit untuk piutang dagang dan kolom kredit untuk penjualan dan serba-serbi. Oke, kita isi mulai nomor 1 aja ya. Nah, kita mulai dari nomor 1 aja lagi. Bagaimana jika nomor 1 ini kita masukkan ke sini? Kita ulang dari awal lagi ya. Menjual barang dagang. Nah, kita tinggal pindahkan aja. Hanya saja posisi kreditnya kita pilih penjualan. Karena yang dijual ini adalah barang dagang. Posisi kredit kita pilih penjualan. Serba-serbi ini kita strip aja. Masih sama kok sebenarnya dengan yang tadi ya. Pada tanggal 2 dijual barang dagang lagi. Nah, karena debitnya memang nggak ada pilihan, yaitu piutang dagang, ya kita isi debitnya di posisi piutang dagang. Tapi kreditnya kita pilih penjualan, karena yang dijual adalah barang dagang. Kemudian tanggal 3. Nah, masih sama seperti yang tadi ya, tanggal 3 debitnya kita pilih piutang dagang, kreditnya kita pilih penjualan. Nah, sekarang nih yang baru berbeda, yang belum kita kerjakan, yaitu menjual peralatan. Berarti peralatannya berkurang. Kalau debitnya memang udah nggak ada pilihan, kita tulis saja 2 juta, kreditnya ada pilihan. Menjual apa nih? Peralatan, berarti peralatannya yang berkurang. Kita pilih serba-serbi, kita tulis peralatan di serba-serbi sebesar 2 juta. Jangan lupa tanggal, nomor faktur, dan nama tokonya kita tulis jika ada beserta syarat pembayarannya.
Kemudian yang terakhir yaitu pada tanggal 5, menjual kendaraan. Nah, kendaraan itu nama akunnya ya kendaraan. Kendaraan kantor berkurang kan karena dijual, maka debitnya kita pilih piutang dagang, kreditnya kita pilih yang kolom serba-serbi. Kita tulis akun kendaraan di kolom serba-serbi sebesar 15 juta. Nah, seperti ini ya kalau menggunakan jurnal penjualan 2 kolom. Jangan lupa dijumlahkan dan kalau sudah dijumlahkan seperti biasa kita uji kebenarannya apakah sama posisi debit dan kredit. Posisi debit hanya ada satu akun yaitu piutang dagang sebesar 26.500.000. Di sisi kredit ada akun penjualan 9 juta dan serba-serbi dengan jumlah 17 juta. Ya, kita jumlahkan 9.500.000 ditambah 17 juta yaitu 26.500.000. Nah, sama antara debit dan kredit. Berarti insya Allah benar cara membuat jurnal penjualan. Demikian ya cara untuk membuat jurnal penjualan. Silahkan kalau yang bertanya di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Let's close our program by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.